Siapa kayak? Paulus, Imrus. Paulus ternyata. Om Paul. Nah, kemarin Bang Darbo juga yang ngomong kan ya, apa yang menyeberangi lautan itu ya, itu sebenarnya udah nggak bisa kemana-mana itu. Ya, cuman di sini ya, kalau nggak salah ya. Iya, makanya lari dia. Iya, itu udah kunci itu, Dia susah itu. Yang diberikan makanan racun, minum racun. Kalau dalil itu, nubuatan itu disemakan ya, diarahkan ke Nabi Muhammad, gak cocok. Ada dua poin di situ. Dan pertama, di situ dikatakan nabi-nabi nabi palsu itu dari Yerusalem. Mari kita teliti apakah Nabi Muhammad orang Yerusalem. Tuh. Jadi kadangkala mereka itu tidak membaca, hanya mendengarkan. Ini loh curi-curi Nabi palsu, minum racun, makan racun. Nah itu yang menyeberangi Langsung lautan mereka itu. kasihkan tanpa dia baca dulu. Padahal di situ penjelasannya jelas tertulis nabi palsu itu berasal dari Yerusalem dan keluar. Itu pertama. Dan kedua, yang menyediakan racun itu Tuhan itu sendiri memberikan racun. Ini pertanyaan yang mereka pelangap-pelongo jawabnya. Apakah perempuan Zainab itu adalah Tuhan? Apa jawaban mereka? Wah, ada. Dia hilang lagi di situ. Maju lagi. Nabi-nabi, ciri-ciri nabi palsu itu selalu memberikan nafsunya kepada banyak perempuan. Itu yang kemarin dia bawa. Iya. Ya, mari kita kaji lagi. Lebih banyak yang mana? Istrinya Nabi Muhammad atau Salomo? Salomo 700 loh. 700. Betul. Gundiknya 300, totalnya 1000. Di mana datanya Nabi Muhammad mempunyai 100 istri? Jadi kagak cocok. Betul, Nabi Muhammad pernah menikah lebih daripada satu. Betul. Tetapi ada manusia yang lebih daripada itu. 100. Yang mana cocok? Ketampol lagi ke situ, lari lagi. Sehingga tidak mampu lagi menunjukkan datanya, terpaksa jalan satu-satunya lari kabur. Nah itu yang apa pergi melintasi lautan itu loh. Itu nggak bisa itu. Berat itu. Dia cocok logi, kalau cocok logi ke perempuan sama racun, ya kan, agak nyerempet lah. Naik. Ini enak ini, sudah ada pasien di bawah. Naik aja, Pak. Silakan. Silakan. Yakub aku. Dengan di lubang Balbo. Nyamain raja sama manusia yang ngaku-ngaku nabi. Gimana sih ceritamu itu seperti itu? Baik. Nih saya kasih tahu. Mari kita biar saya kasih biar sedikit. Silakan Pak, silakan saya tunjukkan juga. Silakan. Iya kan? Kenapa? Iya silakan Pak. Tumpah. Pakai dalil kita. Logika aja gitu. Oh nggak perlu kita logika pakai Pak, dalil itu segala tuduhan. macam. Kalau kita menuduh itu tuduhan Pak. Kalau logika kita pakai dalil. Pakai dalil kita Pak. Iya benar Bang. Deplo memang agak lain memang betul ya. Nyamain raja sama manusia yang ngaku nabi. Gini loh. Ya kan? Yang ngaku nabi Nabi siapa Muhammad, Pak? Nabi Muhammad itu ya iya dia kan ngaku ya toh. Bukan tercatat Pak.
Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Sedangkan Raja Daud ya. Iya kan? Bukan seorang nabi. Ya toh? Siapa bilang? Baca nggak Bible Anda? Saya baca Bible saya. Saya baca. Coba, apa Saya baca definisi Bible saya. utusan itu? Saya tanya Anda. Definisi utusan itu seorang nabi itu apa? Saya tanya dulu. Definisi capek gitu Mas. Saya tanya Anda, sangat mudah. Apa definisi utusan itu? Seorang nabi harus menerima apa? Jawab. Nanti saya tunjukkan data-datanya. Bahwa nabi palsu itu, rasul palsu itu adalah Paulus. Nah. Ayo, Nabi utusan kamu pasti Allah. bisa. Apa Bisa definisi? hanya percuma utusan kalau itu? saya sampaikan. Percuma kalau saya Pakai data, sampaikan. Pak. Karena gini Apa definisi utusan itu? Sehingga dia digelarkan sebagai nabi atau rasul. Enggak, sangat bukan bingung, saya enggak bingung. Hanya Iya, karena silakan saya lagi di dijawab. kerjaan saja, karena saya lagi di kerjaan. Dijawab. Ya kan? Karena Bablo langsung baik. tarik toh. Baik, Anda saya bukakan satu data, ya. Waspadalah, ini pernyataan Yesus. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Siapa serigala yang buas? Saya baru tahu loh, Nabi Raja Daud itu dikatain nabi loh. Bener. Anda tidak pernah beneran. membaca masalahnya. Iya, Baca enggak, Bible. baru saya Makanya tahu. saya tanya Iya, baru- Anda, definisikan baru saya dulu tahu. nabi itu apa? Baru saya Definisikan tahu, ya. dulu. Bukan baru, memang baru tahu, tetapi Anda tidak pernah membaca. Iya, baru tahu. Iya, pantes. Iya, coba Ya, definisikan semuanya dianggap apa nabi. definisi nabi itu? Apa definisinya nabi? Pantes saya. Ya udahlah. Ya, Ikuti coba pemikiran apa, Pak? toh. Ikutin. Bukan pemikiran data, Pak. Kalau kamu enggak Apa definisi nabi? Apa definisi nabi? Jawab. Aku sebenarnya nggak gagap bang, hanya karena saya lagi di kerjaan. Enggak tahu, Anggap Anda aja, ini anggap- hanya anggap- modal, anggap- Anda anggap aja dia ini benar. hanya Karena sederhana. paketan Pak. Sangat. Pokoknya Yesus Tuhan, itu Anda imani. Coba definisikan, coba utusan itu apa? Ayo dong, jawab. Coba definisikan. Setelah Apa definisi? setelah saya begini. Kita ambil coba. sepakat deh, walaupun singkat. Setelah saya jawab, saya beri pertanyaan balik ya. Silakan Anda bertanya sepuasnya. Oke. Tak jabarkan pakai data. Apa definisi nabi itu? Apa definisi utusan itu? Pakai data. Ayo pakai data. Nabi jawab. sama utusan dibedain sama dia tuh. Silakan definisikan, Pak. Kecuali kalau kamu berkata Iya, pertanyaannya perbedaan dijawab, Nabi sama Pak. Rasul. Memang kata Yesus Baru- di dalam Bible baru- Anda baru yang bisa- banyak baru bisa ketawa saya itu jawab, adalah baru bisa iblis, jawab. lalu dia menangis. Apa definisi utusan itu? Apa? Coba. Aduh, ada aja memang pertanyaannya. Masa Anda ini nggak mampu jawab loh? Pertanyaan simpel Bukan saya nggak bisa jawab. Bukan nggak mampu saya jawab. Dijawab. Pertanyaannya Karena itu, kata Yesus, ya kan? orang yang banyak ketawa itu adalah iblis. Bukan ketawa. Saya banyak ketawa karena pertanyaan Anda Dijawab. itu gini Dijawab, loh, Pak. pertanyaan kamu itu tidak rasional gitu loh. Saya Menyamai. pakai data, Pak. Pakai data. Kurang lebih. Nah, Pakai data kalau kita, kamu coy. kalau kamu Apa samain, definisi nabi itu apa? Ini pakai data kita. kecuali kalau kamu bertanya, apa definisi nabi? sama Rasul, Apa saya definisi baru bisa nabi? jawab, ya kan? Ya, silakan. Saya baru bisa jawab. Sedangkan yang Silakan kamu dijawab, pertanyakan Pak. apa gitu loh? Apa definisi nabi itu, Pak? Definisi Nabi sama? Dijawab definisi nabi itu apa? Iya definisi Nabi apa? Apa definisi Pertanyaannya, nabi? iya ulang pertanyaan yang awal tadi. Ya, apa apa pertanyaanmu? definisi nabi?
Bukan itu pertanyaan yang pertama, bukan itu. Jangan jangan nalikan, ngeles, coy. jangan ngeles. Apa Kamu definisi sadar kan, nabi? mulai Jawab sadar kan aja. kamu. Sadar Kenapa kamu kan? kenapa kalian ini nih Tearo yang dibawa Nah, kan? Udah ini salah dulu dia. bertanya, nggak mau mengakuin. Iya, silakan Bapak. Apa definisi nabi itu? Nanti Assalamualaikum saya Bang Dalbo. jabarkan satu persatu. Izin bentar Bang Dalbo, cuma semenit aja soalnya aku juga lagi makan. Cuma Ya, nunjukin oke. kekuculukan Oten ini ya. Dari tadi ketawa ngakak katanya Daud bukan nabi. Cuma semenit aja, aku soalnya lagi Ya, makan juga silakan, ini. silakan. Tolong gedein Bang. Ini ya, kisah para Rasul 2:29 sampai 30. Saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai pada hari ini. Tetapi ia adalah seorang apa? Nabi. Seorang nabi. Seorang nabi. Selesai ya. Dilanjut. Maaf, dulu ya. Lanjut Bang Dalbo, aku izin turun soalnya cuma lagi makan nih. Tunjukin kekuculukan Kemana itu. Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam. Kangen kok. Janganlah. Ya, Ada Oten lanjut, satu lanjut. nih. Izin dulu, Silakan Pak. Bunda. Izin dulu ya. Pak Yakub, silakan Anda bantah. Kan dibelokkan. Bunda sudah jelas itu. Yang saya perlu bantah gitu. Oh, parkun nih. Nggak ada yang perlu. Anda mengatakan Daud bukan nabi. Iya, saya baru tahu raja itu baru seorang. Masya Allah. Kan tidak ada yang salah toh. Kalau dari tadi cuap-cuap aja ngapain gitu. Makanya ke gereja jangan minum, mabok, jingkrak-jingkrak, joget. Tanya pendeta, Daud itu nabi bukan? Begitu. Jangan kau dibohongi pendeta. Tertawalah atas kebodohanmu. Anda Orang lain nggak boleh ketawa, dia ketawa. sekarang pertanyaan- Anda kan mengatakan Begini sih, Daud bukan nabi. Iya, kamu sadari kebodohanmu kan, makanya kamu alin pertanyaan kamu ya. Iya, Dia yang bodoh ngomong orang bodoh. Gimana nih? Saya mampu menunjukkan kalau Daud itu nabi, tetapi sudah ditampilkan oleh Kan saya sudah Mbak jawab. Kan Natalia. saya sudah Iya. Pertanyaan kamu yang pertama tadi apa? Perbedaan apa yang kamu tanya? Saya bertanya, definisikan nabi itu apa? Bukan itu pertanyaanmu. Itu definisikan dulu. Itu nabi itu apa? Pertanyaan Kan kamu tadi mengatakan Daud itu bukan nabi. Kamu dengarkan. tadi Kamu bertanya. kan mengatakan Nabi itu Daud itu sama bukan utusan nabi. itu apa? Utusan Kamu itu sama- mengatakan tadi nabi itu bukan Itu tadi Daud itu pertanyaanmu, bukan kan? nabi. Makanya Nah, saya iya kan? bertanya, Menutupi definisikan kebodohan dulu kamu itu sendiri, nabi kan? itu apa? Astagfirullah. Nggak bisa memutuskan, dia nggak bisa bedain. Sudah, sekarang kamu minta maaf. Di Komal ini ada 235 orang. Kamu minta maaf ke Bunda Natalia mualaf Merasa ini. bersalah ataupun Enggak, kamu minta maaf bahwa mulai sekarang saya salah, bahwa sebenarnya Daud itu adalah nabi. Begitu, minta maaf dulu. Silakan. Anda juga harus meminta maaf karena iya dong. Saya lempar aja di bawah. Kenapa? Oh. Orang dongo dilayani tambah dongo kita. Langsung mengklaim Daud bukan nabi, dia raja. Untung Bunda Natalia datang. Aduh, kalau enggak mungkin congor aja dari tadi. Astagfirullah. Kami tidak menolak bahwa Daud itu raja. Tidak pernah kami tolak. Salomo itu raja, kami tidak pernah tolak itu. Tapi Anda yang menyatakan mereka bukan nabi, mereka adalah raja. Makanya saya minta definisikan dulu itu nabi itu apa. Kasian ya Oten tuh ya sampai tidak tahu loh ya hal yang mudah gitu, yang mudah itu kenapa ya. Makanya kalau di Islam itu diperkenalkan 25 nabi itu diperkenalkan gitu, diajari. Nah mereka nih tentang Daud aja tidak tahu loh. Kenapa sembotolnya? Begini Bang Baal, itulah hasil rampokan. Sesuatu hasil rampokan itu Pak sulit kita paham.
Saya berikan contoh ya, Ban Baal meminjam mobil baru saya. Ketika kehabisan bensin, kadangkala Ban Baal itu pusing, mana tutup tangkinya ini, bukanya caranya gimana ya. Itulah gambarannya. Kalau bukan hak kita, maka sulit untuk dipahami. Ya, betul itu. Ya kata Daud, ya kata Musa, itu kan ngambil dari istilah-istilah Islam. Kata Allah, Daud, Musa. Daud ini kan David mereka. Kenapa mereka nggak tulis David? Kenapa nulis Musa, tidak ditulis Moses? Inilah mereka ini. Ketika mengambil istilah-istilah dalam Islam, mereka tidak paham gitu ya. Banyak kalau istilah-istilah dalam Islam diambil. Daud, David, Adam, Hawa, semua diambil. Baru mereka tidak paham lagi. Heran saya. Hawa aja diambil dari istilah Islam. Dibilang kita yang ambil, padahal mereka yang mengambil. Luar biasa loh, oten-oten botol ini. Coba kalau ada Kristen ya. Ini sudah ratusan kali saya pertanyakan ini, termasuk kedemian juga. Apa bedanya pengutus dan diutus? Dan yang mana maha kuasa di situ? Mereka nggak bisa jawab itu. Paling larinya ke presiden. Padahal pertanyaan simpel. Jawabnya diputar-putar. Astagfirullah. Jadi kalau hanya umat paketan, saran saya nggak perlu naik Pak tempat dialog-dialog, nggak perlu naik di Komal Islam kalau hanya umat paketan. Berbeda dengan Komal Kristen Pak, yang dia cari memang orang-orang yang tidak memahami. Kalau kami di sini tidak, kami memberikan saran. Yang umat paketan yang terima beres nggak perlu naik Pak, bikin malu saja, dongok ngotok lagi, tidak memahami Bibelnya, tidak pernah membaca Bibelnya, ngotok lagi. Berbeda Komal Islam dengan Kristen. Komal Islam kalau yang dongo-dongo beleng-beleng nggak perlu naik Pak, nggak perlu naik karena percuma juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jawab apa, pertanyakan apa, jawabnya apa. Bayangkan perbedaan utusan dan pengutus itu mereka tidak bisa membedakan. Ayo kawan-kawan Kristen naik lagi. Yesus saja dikatakan nabi, Daud dikatakan nabi, Salomo nabi juga. Kenapa saya katakan definisikan dulu? Karena mereka ini menerima wahyu, menerima firman. Nah sehingga digelarkan nabi karena menerima perintah dari Tuhannya. Apa yang tercatat di dalam Yohanes 3:34, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, itulah nabi. Astagfirullah, coten. Padahal pembahasannya itu saya lagi bincang-bincang santai dengan Imros tentang tuduhan-tuduhan nubuatan dari Coten ini kepada Nabi Muhammad. Nah, semua itu
Semua itu saya sangkal berdasarkan data. Mati diracun, nggak cocok. Yeremia itu tertuju kepada Nabi Muhammad, kagak cocok, Pak. Nah, kadangkala Kristen ini hanya mendengarkan makan racun, inilah nabi palsu, dia tidak baca. Dia tidak baca, langsung lari naik komal Islam. Ini loh nubuatan nabi palsu ini, makan racun dia. Begitu dia baca, ternyata yang dikatakan nabi palsu di situ adalah orang Yerusalem. Dibaca baik-baik, dan yang meracuni nabi palsu itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan yang berupaya membunuh Nabi Muhammad itu adalah perempuan dari Yahudi. Apakah perempuan itu Tuhan? Karena yang meracuni Yeremia itu adalah Tuhan itu sendiri yang meracuni. Bayangkan jahatnya Tuhanmu itu. Meracuni orang. Ayo, Kristen naik, anak-anak Paulus naik, kita dialog tentang nabi palsu pakai data. Ayo naik, kamu mengajar sesat ya naik aja Pak, naik aja. Nah, kalau anak kecil setan dan turun, naik aja. Nah, di mana kesesatannya? Saya izin dulu Bang Dalbo, saya izin dulu nih, mau kalau ada pentingan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan Pak Bang Baal ini banyak data-datanya juga ini tentang Dewa Hermes. Siapakah Dewa Hermes? Siapakah dia? Dewa Hermes itu. Naik aja. Jangan nangis di bawah, naik aja. Mana nih? Curut. Siapa ini curut? Waalaikumsalam. Ya, di tap-tap layarnya. Ten naik aja, Ten. Masa Tuhanmu tiga, takut naik? Bros. Ayo bros. Siapa ini? Mana oten-oten nih Bang? Kita butuh hiburan ini Bang. Ini Assalamualaikum. Supaya naikkan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat kenal dari Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Bun? Abah. Salam kenal, Bang. Ayo, salam kenal. Dari Palembang. Iya siap, dari Palembang.
Ya, Inyong. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Dardo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Mungkin ada mau disampaikan, silakan. Enggak, cuma rasa kangen. Kita kan dibawa terus. Iya, Biar oten-otennya yang naik. Juga baik. Natalia ya. Oke. Jadi Heru, Agus, Dani, Imrus. Bafal dari mana nih Bafal nih? Ya dari tadi di situ Pak. Ban Baal. Oh, Ban Baal. Bang Inyong noise banget Bang Inyong ya. Nyong. Ada nyotennya. Kemana mereka? Oh, Bang Agus juga noise nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Udah pada ngopi belum? Sudah. Sisa menginjilin nih. Udah sarapan dulu. Jangan fokus banget. Sudah. Silakan, nabi-nabi palsu. Anak-anak Paulus yang terkasih atau anak Dewa Hermes? Halo. Gimana? Siapa yang dimaksud serigala yang buas oleh Yesus? Serigala yang buas itu adalah pasukan-pasukan dari para penjahat. Betul. Siapakah itu? Penjahat-penjahat itu? Penjahat-penjahat itu para nabi palsu di luar Israel. Pakai data Pak. Siapakah yang dimaksud itu? Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas atau penjahat buas. Siapakah itu? Kalau mau tahu ini lumnya apa ya? Kristen? Kristen, Islam, lumnya. Dijawab, enggak perlu curhat. Siapakah itu? Yang dimaksud oleh Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya. Di sini ada dua. Dombanya itu tentu Bani Yakub. Umat Israel dikatakan domba. Ini yang dicari serigalanya. Siapakah itu? Iya, mereka yang menyangkal itu Yesus Kristus, mereka lah. Pakai data, tante. Mereka pura-pura baik, pura-pura memuliakan wanita, pura-pura memberi bantuan kepada yatim piatu, padahal niatnya busuk itu semua. Baik. Sudah? Saya tunjukkan ya. Serigala yang buas itu adalah suku Benyamin. Kejadian 49:27. Dan Paulus mengaku suku Benyamin di Roma 11 nomor 1. Lalu apa ajaran Paulus ini? Ajaran tusbol, Pak. Dalilnya di mana? Di Ibrani 1, di Ibrani 6 nomor 1. Mana lagi? 1 Korintus 6:12 dengan judul perikop nasihat pencabulan. Segala sesuatu halal bagiku.
Dipertegas lagi di mana itu? Di Roma, di Roma 1 26 sampai 27. Berdalil Pak ya, jangan bebel diketekin. Ya, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemasuman wowo dengan wowo. Ayat ini Pak ya, pakai data. Nah, siapa yang itu sabar? Kau itu nggak sabaran sih. Mari kita buka buahnya. Buahnya kita buka. Ya, siapa sih yang melegalkan kegiatan-kegiatan seperti itu? Termasuk paus, pastor Katolik dapat memberkati pasangan sesama jenis. Ini data Pak ya. Lalu saya tampilkan gambarnya langsung ya, supaya Bapak paham bahwa inilah ajaran cuplis. Bapak boleh bantah nanti. Saya buka datanya dulu. Ini data ini tidak bisa dibantah Pak ya, karena ini petinggi-petinggi gereja yang melegalkan itu, memberkati. Ya, silakan. Oh, saya buka satu-satu. Baik, sudah. Yang pertama, ajakan Paulus, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Apa ajaran tentang Kristus yang pertama? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Jadi Anda ini diajak oleh Paulus untuk meninggalkan dan tidak percaya lagi Allah. Karena kata Paulus, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah daripada Allah lebih kuat daripada manusia. Maka Allah murka ya, ketika direndahkan oleh Paulus, dihinakan oleh Paulus. Maka karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kemasuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka. Mari kita buka. Bapak boleh cari data-datanya ini. Ya, lihat Pak, dalilnya ini ya. Langsung aja ke poinnya, apa itu inti ajaran Islam. Langsung ke poinnya aja, nggak usah basa-basi. Bukan ajaran Islam Pak, ajaran ya. Paulus ini. Ya, nanti aja coba dulu dibaca. Kita langsung ke poin-poinnya aja. Dibaca dulu Pak. Para pastor, paus pastor Katolik dapat
memberkati pasangan sesama jenis. Ini pastor ya Pak, Paus Katolik. Lalu pendeta, ini sumbernya Pak ya. Pertama di Prancis, gereja Protestan menikahkan pendeta sesama jenis. Dalbo, langsung ke poinnya Dalbo, nanti tak Poinnya cambuk ini nanti. Pak, ajaran Tusbol Pak. Pernikahan Langsung ke ini poin buahnya sebelum Pak. tak cambuk nanti. Langsung ke poin-poinnya. Poin apa Nah, itu? ini ajaran Tusbol Pak. Lubang kentut. Ini poinnya. Silakan Anda bantah. Silakan. Ajaran lubang kentut Pak. Atau saya berikan salam dulu. Salam lubang kentut Pak. Bantah. Tadi tokoh-tokoh agama Anda saya tunjukkan satu persatu. Melegalkan. Ya. Protestan nih Pak. Buahnya ini Pak. Buahnya ini. Silakan. Anda bantah itu. Oi, silakan bantah Pak. Sadarlah kalian tuh pendusta. Dibantah Pak, bukan Pendusta. curhat. Kamu pendusta. Dibantah Pak. Saya kan memberikan data Pak. Ibrani 6 nomor 1 ajakan supaya tidak percaya lagi kepada Allah. Itu Ibrani 6 nomor 1. Apa bantahanmu saudara-saudara anak Paulus yang terkasih? Bahkan di sini Paulus mengatakan sebab yang bodoh, ya, yang bodoh dari Allah. Dibantah Pak, jangan curhat. Ini bukan dusta Pak, data itu Pak. Kalian itu boleh berdusta. Alkitab Gimana ini? Dibantah Pak, jangan nangis. Nanti dusta itu saya bahas juga. Jadi yang silakan. itu iblis. Pakai data. Kalau saya mengatakan Tuhanmu itu adalah dewa, saya bertanggung jawab Pak. Apa yang dipercaya dari seorang pendusta? Iya Paulus maksudnya. Apa yang dipercaya dari seorang pendusta? Karena kata Paulus Pak begini, tidak mampu dia bantah dia, malah nangis. Kata Paulus Pak, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, ini Paulus, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Ini yang Anda ikuti. Wahai anak-anak Hermes, jangan ya, jangan nangis, dibantah. Tuhan melarang berdusta, kalian malah membolehkan berdusta. Ini siapa yang berdusta? Baca. Boleh berdusta. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya. Jadi harus berdusta Pak. Dan faktanya makanya itu kan boleh berdusta. Kalau di Kristen nggak boleh berdusta. Mana bantahannya coy? Faktanya kalian malah boleh nangis. berdusta. Iya kan? Begitu kan? Dibantah dulu. Ayo jujur dah, jujur. Jujur. Kalian Saya boleh pikir berdusta, kamu punya ilmu, ya kan? berani naik. Siapa yang nikahkan ini Pak? Ini. Siapa ini Pak? Botak ini Pak. Jujur kau dah boleh. Nanti ku campur. Ini siapa ini Pak? Botak-botak ini. Siapa ini Pak? Ajaran dari mana ini Pak? Botak ini Pak. Kalau Paulus nggak tobat, habis kalian itu, habis. Dia itu penjahat. Dia itu Saulus namanya dulu. Penjahat dia tuh. Tapi karena Mau Saulus, dia mau sudah Paulus itu dipanggil, penjahat Pak. Perampok dia itu Pak. Ini saya tanya dulu. Ini di mana terjadi nih Pak? kalau dia nggak Siapa tobat, itu, Pak? habis kalian, habis. Kalau dia nggak tobat, habis. Ini Pak, bantahlah. Nanti Anda boleh menuduh kami pakai data. Boleh. Coba saya tunjukkan ya. Anda mengatakan Theos mengambil rupa manusia. Saya tunjukkan kalau Kristen ini paganisme. Di sini
Ya, di Kisah Para Rasul 14 ayat 11, ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Apa yang mau Pertanyaannya, didengar Pak, dari seorang ajaran pendeta? yang mana yang melakukan teos turun mengambil rupa manusia? Yahudi atau Yunani? Pendusta. Apa yang mau kita dengar dari pendusta? Apa ini orang ini malah nangis? Pendusta. Makanya sebelum kamu hujat, saya tampol kamu pakai Bibelmu. Mesir Karena negara Bibelmu itu Firaun. adalah ajaran-ajaran iblis. Ini data ya. Mari kita buka. Saya buka kembali. Ya, penyembah dewa ya dibawa aja ya. Mana. Ini dia. Pik. Ini coba Kisah Para Rasul 14 nomor 11 ya. Nggak perlu ditranslitkan. Dalam rupa manusia ya, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Mari kita ke Greeknya. Ini terjemahannya. Jadi Theos itu adalah dewa. Itulah terjemahannya. Theos itu adalah dewa. Anda. Coba. Kenapa tiba-tiba menjadi Allah di dalam Bible? Padahal Theos itu ini. Bahasa Yunani nih. Diterjemahkan itu Theos, dewa itu, Pak. Ini. Dewa. Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi kalian ini penyembah dewa. Dewa Hermes. Nasimoko. Tujuannya mau menghujat, ketampol dengan hujatannya. Disuruh bantah, mendusta. Saya tunjukkan ayat-ayat Paulus itu mendusta. Iya, otenya panas, Pak. Iya, dewa Zeus ada juga. Dibaca Kisah Para Rasul 14, 12, itu dewa Zeus dengan Hermes. Makanya Paulus itu mengaku Bapa. Kenapa? Dia adalah dewa Hermes. Paulus adalah dewa Hermes itu. Coba kita buka. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes. Ento. Ya dibaca satu perikop, Pak. Naik, baca satu perikop. Baca. Dibaca satu perikop, naik aja. Ayo naik. Main perikop, naik, bacakan. Ya, Nelson. Naik aja, jangan ditolak. Mau naik kau. Mereka malu dikatakan penyembah dewa, padahal tertulis jelas
Selamat pagi, Pak Waico. Pak Waico. Kok begini? Saya tunjukkan kenapa. Saya tunjukkan alasan kenapa dia fitnah. Saya tunjukkan. Coba kita lihat. Sama tidak kisah Daud di Al-Quran dengan di kitab kamu? Sama anda? Yang dia bunuh suami orang, kasih masuk di medan perang. Ya betul. Supaya dia mati, lalu dia bisa berhubungan dengan Batseba. Memang betul itu ceritanya di Alkitab seperti itu. Ada cerita itu di Al-Quran ada. Lalu kisah Lut berhubungan dengan anaknya. Ada cerita itu di Al-Quran. Ada. Lalu kalian tahunya dari mana? Nuh mabuk-mabuk. Ada cerita itu di Al-Quran. Ya, Anda menyebut apa yang tidak ada di Al-Quran. Artinya yang ada di Al-Quran kenapa kalian nggak sebut? Artinya klaim yang kamu katakan itu kami jiplak ambil dari kitab kamu 75% itu omong kosong. Gak ada. Wong ustadz kalian yang ngomong kok, bukan aku yang ngomong. Ya sudahlah. Mungkin telingamu yang mungkin agak kurang bagus pendengarannya. Coba dicek tapi saja. Sudah saya tunjukkan. Dengarkan gini. Janganlah Quran itu pembohongan di publik kayak begini. Kalau terbongkar, kalian pagari rapat-rapat, bungkus rapat-rapat untuk menutupi semua kebohongan. Tidak boleh begitu. Quran itu cerita Nabi kami Isa alaihissalam yang kalian sebutnya Yesus itu diselamatkan, tidak disalib. Jiplak namanya itu. Justru lalu itu kenapa di surah Maryam? Dengarkan. Surah Maryam 33 itu mengkisahkan tentang kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya. Ya, nanti saya jelaskan. Coba Anda baca surah Maryam 33. Iya, nanti saya jelaskan. Nah, Anda usah sekarang aja. Jangan nanti sekarang aja. Kenapa bisa begitu? Sekarang. Ketika misalkan dikatakan menjiplak, Quran itu justru menjadi batu sandungan bagi kitab-kitab abal-abal itu. Quran itu batu sandungan bagi kitab yang abal-abal itu. Apa batu sandungannya? Quran menarasikan berbeda. Kalaulah misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mau dia diterima oleh banyak Kristen, dia samakan saja ceritanya. Atau kalau dia karang-karang itu, dia samakan saja ceritanya. Aman bin Muhaimanan. Aman sentosa, tentram. Tidak usah ada beda-beda. Tetapi kebenaran itu pahit. Qulil haqqa walau kana murrah. Sampaikan kebenaran itu meskipun pahit, meskipun telinga-telinga orang kafir itu tidak akan senang. Karena mereka senang Nabi itu dibunuh, Nabi disiksa. Mereka senang anak Tuhan, mereka senang punya Tuhan dari manusia. Tetapi kebenaran ini harus dikatakan. Tidak mungkin ada Tuhan dari manusia, itu tidak mungkin. Tuhan punya anak itu tidak mungkin. Tuhan punya pasangan itu tidak mungkin. Itu Quran. Jadi jangan pernah bernarasi kami ini ambil dari kitab kamu. Saya tanya. Sekarang kamu tanya di mana kamu mau bantah bahwa bukankah Quran itu mengatakan dia mati lalu dibangkitkan? Yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, begitu kan? Hari di mana aku dimatikan lalu dibangkitkan. Saya cerita ya. Dulu pernah ada satu pendeta itu telepon saya. Literally betul-betul telepon saya. Dia bilang ini loh ada buktinya Yesus itu mati lalu bangkit. Itu yang ayat yang kamu bawakan itu. Saya bilang, "Hei, pahami arti kebangkitan di dalam Islam. Di situ di dalam Islam ada namanya hari kebangkitan, Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu Yaumul Qiyamah. Hari kiamat nanti. Bukan cuma Yesus dibangkitkan, saya dibangkitkan, Kang Chan dibangkitkan, semua dibangkitkan. Bro, jadi kalau bicara itu sesuai konteks. Tidak. Anda ini juga tidak memahami hari kelahiran, kematian dan kebangkitan di surah Maryam itu, ya. Itu sudah jelas mengkisahkan tentang apa yang sudah terjadi.
yaitu tentang kematiannya dan kebangkitannya. Sekarang kalau kamu menarasikan bahwa manusia Isa itu akan dibangkitkan pada akhir zaman, lah. Bentar dulu, jangan kau potong pembicaraan orang. Dengar, kamu tidak tahu bahasa Arab. Orang menjelaskan itu bahasa Arab, bukan terjemahan itu. Mana kamu tahu fil madi, fil mudhari? Itu fil mudhari yang... sebentar dulu. Sebentar dulu. Jangan kau motong terus penjelasannya orang. Silakan Ustaz Alwan. Saya belum selesai. Begini, kalau mau diskusi yang tenang itu, biarkan saya selesai bicara, baru Anda bicara. Silakan Ustaz Alwan, lanjut. Ya. Yauma wulidtu wa yauma mautu wa yauma ub'atsu hayya. Itu kan bicara, dia kan berdoa keselamatan, beliau supaya dapat seperti halnya kita. Kita kan ingin dapat keselamatan. Kita ingin dapat keselamatan ketika kita dilahirkan di muka bumi, ya. Ketika kita mati, ya. Wa mamati wa mahyaya wa mamati. Lalu kita minta juga keselamatan di yaumil akhir. Ya, orang Kristen ini kalau tidak tahu tentang Islam, janganlah masuk ke ranah-ranah yang dekat. Kitabmu saja dulu bahas. Saya itu berbaik hati bahas kitabmu supaya pemahamanmu tentang kitabmu teruji. Paham tidak kamu? Kamu nyebrang pada Quran, kamu tidak tahu apa-apa, itu problematik. Anda nggak punya kredibilitas untuk membahas Alkitab. Kata siapa? Karena Anda itu hanya berdasarkan logika. Untuk memahami Alkitab itu bukan tidak dibutuhkan logika saja, tetapi yang namanya rema. Rema itu adalah intisari dari apa yang ada di dalam Alkitab itu. Jadi kalau hanya main comot ayat aja, Mas Bro, Anda nggak akan memahami apapun. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalian ini baca Alkitab dan membahasnya tiap hari di komal kalian, terus menunjukkan kalian hebat. Nah, malah kami Kristen ini menertawakan kalian. Kami ini kasihan sama kalian. Kalian itu dibodohi, tidak punya Roh Kudus untuk mengilhamkan kepada kalian itu apa yang tertulis di dalam Alkitab. Makanya kalian hanya main asal comot ayat aja. Terus kalian declare bahwa apa yang kalian bahas itu adalah yang paling benar. Itu celakanya di situ. Satu hal yang mau saya bilang sama teman-teman, Allah itu ketika memilih nabi atau rasul, ada pembelaan Allah atas hambanya. Ada pembelaan yang sempurna. Allah akan menyertai hambanya, rasul atau nabinya, dengan tanda-tanda yang ajaib, yaitu mujizat. Jadi semua rasul, semua nabi harus bisa bermujizat dan bernubuat. Itu kelebihannya. Kalau nabi itu tidak bisa bermujizat dan bernubuat, apa bedanya dia dengan manusia biasa? Gini ya, sebelum lari ke mukjizat-mukjizat yang Anda ingin cerita gitu ya, kenapa kami bahas Bible? Dan memang itu kewajiban kami membuktikan bahwa Bible itu bukanlah Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Kalian itu salah percaya gitu. Dulunya Bible itu disebut dengan memoir, karena memang itu bukan Injil. Bapak gereja menyebutnya itu memoir. Kalian tiba-tiba datang mengatakan dia kata Matayon, kata Yohanan. Setelah itu kalian tambah lagi kata Evangelion. Kalian yang menambah-nambahkan itu. Kata yang tidak ada di teks aslinya, kalian masukkan sehingga seolah-olah dia itulah Injil. Yang orang dulu tidak pernah memanggilnya Injil disebutnya memoir. Kalian masukkan di situ. Nah, sekarang kita uji nih. Kamu anggap itu kitabmu valid, bagus, ya, bisa dipercaya. Seperti yang dikatakan Paulus, dia adalah yang tulisan diilhamkan. Kita lihat, coba. Ketika Matius berbicara tentang Yudas misalnya, Yudas mengkhianati Yesus, dia suruh cium Yesus, lalu dari hasil ciumannya itu dia dapatkan tebusan.
Iya kan? Dia dapatkan tebusan uang perak. Coba kita tanya sama orang Kristen, tebusan uang perak itu dikemanakan? Dibuat apa? Coba jawab. Dibuat apa? Kata Matius, diambilnya uang perak itu, ditaruhnya di kuil, habis itu dia pergi. Dikasih kembalikan. Lukas di Kisah Para Rasul ceritanya beda. Dia beli apa itu? Lahan. Dari versi cerita, dua orang ngomong dua cerita berbeda. Di situ saja sudah menunjukkan ini abal-abal ini cerita ini. Satu bilang A, satu bilang B. Masih antara Matius dengan Lukas. Lalu setelah itu Matius cerita dia gantung diri, bunuh diri, mati dia karena gantung diri. Yudas mati, gantung diri, mati dia. Lukas ceritanya lain. Jalan dia, tergelincir, jatuh, mati. Mati gantung diri atau dia jatuh? Oke, sudah Abang? Kebingungan ini, sebentar Bang. Tidaklah ya seperti klaimnya Paulus bahwa ini tulisan yang diilhamkan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin bingung. Sebentar ngomong ke Matius, ceritanya gini nih Matius. Terus Lukas sudah Abang? Begini, ceritanya gini ya Lukas. Nggak bisa seperti itu Bang. Ya, sudah saya boleh jawab? Silakan. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu ditulis berdasarkan data-data yang didapat oleh para penulis ya. Jadi seperti Lukas yang dikatakan bahwa dia meminta izin untuk menyelidiki kejadian peristiwa-peristiwa tentang Yesus dan dia membukukannya. Jadi para penulis itu mencari tahu, menyelidiki saksi-saksi hidup ya. Jadi kenapa berbeda? Karena mereka mendapatkan data dari kesaksian-kesaksian yang ada. Jadi apa yang ditulis di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan wahyu yang datang langsung dari surga kepada mereka untuk mereka menulis, tetapi berdasarkan data dan fakta yang terjadi saat itu. Nah, kalau setelah mulai dari Kisah Para Rasul, itu juga dia menuliskan tentang data dan fakta dan juga tentang pewahyuan. Jadi Alkitab itu tidak seperti Quran bahwa semua itu bersumber dari satu orang saja yang namanya Muhammad, dia memberikan ayat-ayat kepada orang-orang untuk hafal. Tidak seperti itu Alkitab. Alkitab itu dicatat itu berdasarkan setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ada juga yang diilhamkan, ada yang berdasarkan data dan fakta sejarah. Supaya kita manusia tahu bahwa apa yang pernah terjadi itu benar-benar fakta, bukan hanya halayan karena hasil hafalan. Jadi Anda paham sekarang bahwa yang tertulis di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah berdasarkan data dan fakta sejarah yang terjadi saat itu. Bukan pewahyuan, oh mereka merenung lalu ada wahyu datang dari Tuhan. Mereka tidak pernah merenung di dalam goa atau di hutan. Tetapi mereka mencari data, mencari tahu fakta sejarah itu seperti apa. Lalu mereka menceritakannya di dalam tulisan. Mereka menulis itu. Jadi beda bro. Kalau kalian mempercayai Quran itu simsalabim wahyu dari Allah melalui Muhammad. Dan saya mau katakan, Allah ketika memilih Nabi, Allah akan memperlengkapi dia dengan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga apa yang disaksikan, apa yang dibicarakan, itu akan diteguhkan dengan perbuatan-perbuatan yang hebat. Contoh, ketika Musa menghadap Firaun, Firaun begitu berkeras kepala dan tidak mau mendengar apa kata Musa. Lalu Tuhan melakukan mujizat melalui Musa. Terjadilah mujizat A, B, C, D. Dan itu untuk membuat Firaun dan rakyatnya percaya bahwa Allah Israel itu adalah Allah yang hidup. Allah akan menyertai dengan tanda-tanda. Tuhan juga, Yesus ketika datang memilih murid-murid, Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Agar mereka bisa bermujizat, bisa menyembuhkan orang sakit,
bisa membuat orang, membangkitkan orang yang mati. Ada tanda-tanda yang heran, mujizat-mujizat menyertai mereka. Nah, sekarang saya mau tanya Anda, apa tanda mujizat hebat yang dilakukan oleh Muhammad sebagai Nabi Allah? Apakah Muhammad pernah berdoa buat orang dan sembuh? Apakah Muhammad pernah membangkitkan orang mati? Coba Anda kasih buktinya. Oke, sebelum kita ke sana ya, coba dengarkan baik-baik. Ketika tadi saya bilang cerita di Matius beda dengan ceritanya Lukas, terus Anda bilang Lukas itu hanya mengumpulkan berita dan dia bukan wahyu seperti punya kami Quran.